Kedekatan Nabi Muhammad dengan anak yatim yang digambarkan dalam hadis seperti dua jari banyak ditiru umat Islam dengan menyantuni anak yatim terutama pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, kegiatan menyantuni anak yatim seperti menjadi tren tahunan yang jumlahnya meningkat dibanding bulan lainnya. Seperti dilakukan salah satu biro travel haji dan umroh di Tangerang Selatan kemarin yang mengajak buka puasa bersama 150 anak yatim atau meningkat 200% dibanding tahun lalu. Wujud kepedulian sosial ini tidak dipungkiri dengan harapan yang dijanjikan Rasul, yakni pahala surga dan kedamaian jiwa. Sudah tercatat bahwa maksudnya kita bersedekah itu kepada anak yatim karena salah satu pintu untuk ke surga gitu, dan juga salah satu keberkahan untuk apalagi usaha kami gitu kan. Jadi memang sudah menjadi janji iman kita bahwa hasil dari apa yang kita hasilkan itu adalah bukan milik kita. Itu adalah milik dari anak yatim dan juga duafa dan orang-orang yang tidak mampu. Jadi kami ini cuma sebagai titipan aja. Keistimewaan daripada menolong yatim sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam salah sebuah hadisnya bahwa beliau bersama anak yatim itu sambil beliau menunjukkan dua jari. Jadi seperti dua jari inilah orang yang sayang kepada yatim itu, aku dengan mereka itu seperti dua jari ini. Maka artinya kita, siapapun di antara kita kaum muslimin muslimat yang suka sayang kepada anak yatim, maka nanti di surga seperti dua jari inilah kita bersama Rasulullah SAW. Umat Islam di Indonesia mengenal tradisi lebaran yatim yang jatuh setiap tanggal 10 Muharram. Simbol kedekatan dengan anak yatim, terlebih yatim piatu yang dilakukan hari itu, yakni dengan memberi santunan dan mengusap kepala mereka. Kita akan diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Termasuk anak, saya pernah ketemu dengan seorang anak yatim, HP-nya ada. Jangan dikira orang yang punya ibu bapak bakal melarang, belum tentu. Jangan dikira orang sarankan anak kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita lihat rumah mewah, duitnya banyak, kenapa anak bisa jadi korban? Karena ada orang yang layak dan pantas menjadi penghuni surga adalah kata baginda Rasul, ta'lilna dengan Al-Quran. Orang yang selalu hobi membaca Al-Quran, hatam Al-Quran. Ada yang sudah hatam Al-Quran? Sudah. Ada yang sudah hafiz Al-Quran? Kalau udah ada nanti saya bilangin ke ibu untuk berangkat haji. Ada nggak? Kalau saya diberangkatkan haji sama ibu, amin ya Rabbal. Orang yang dekat dengan Al-Quran, kita dekat nggak dengan Al-Quran? Kita suka nggak dengan orang baca Al-Quran? Beneran nih, serius nih. Ada yang hafal surah Al-Insyirah? Al-Insyirah apa enggak? Kehidupan kita. Ya ibu, apa ibu Al-Insyirah? Alam nasrah laka sadra wa wada'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra tafansar wa ila rabbika farghab. Ini ada pesan yang penting. Supaya bahagia, pengen sukses, lapangkanlah dadamu. Jangan jadi orang rumit, ruwet, sewot, kesel. Kita beria, lihat tetangga bikin rumah kita setrum. Jangan boleh. Satu. Yang kedua, wa wada'na anka wisra. Hilangkan sesuatu yang membebankan, membebani pundak kita. Contoh seperti apa? Banyak dosa, banyak istighfar yang akan membebani punggung kita. Kenapa anak-anak hafal Al-Quran sulit? Mungkin suka marah sama orang. Yang ketiga, yang berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Kegiatan kita sih alhamdulillah pada sore hari ini memang sudah rutin ya, sudah menjadi rutinitas kita dengan Al-Isya. Setiap tahun kita mengadakan berbagi dengan anak yatim dan duafa. Dan ini memang program setiap tahun, tapi bukan juga cuma setiap tahun kita berbagi. Insya Allah setiap bulan kita adakan juga, tapi tidak sebesar ini. Biasanya kita kalau setiap bulan itu kita adakan bukan satu tempat, tapi kita datang ke tempat-tempat yang memang bermanfaat. Dan alhamdulillah tahun ini karena kantor kami dekat dengan masjid ini, dan masjid ini yang kita jadikan untuk berbagi bersama-sama dengan kami, karena memang bulan ini kan kita mudah-mudahan dalam bulan keberkahan ini kita menyantunin. Tahun kemarin kita ada 50 orang, hari ini kita bisa 150 orang, dan insya Allah tahun depan bisa sampai 1.500 orang insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita bisa mendapat melebihi, tambah lagi, maksudnya kita bisa menyantunin anak yatim dan juga duafa insya Allah. Kenapa yang lebih dipilih atau diprioritaskan anak yatim? Karena dalam Al-Quran pun kan sudah ada ya di situ juga sudah tercatat bahwa maksudnya kita bersedekah itu kepada anak yatim karena salah satu pintu untuk ke surga gitu, dan juga salah satu keberkahan untuk apalagi usaha kami gitu kan. Jadi memang sudah menjadi janji iman kita bahwa hasil dari apa yang kita hasilkan itu adalah bukan milik kita, itu adalah milik dari anak yatim dan juga duafa dan orang-orang yang tidak mampu. Jadi kami ini cuma sebagai titipan aja. Jadi kenapa kita memilih anak yatim? Karena ini sudah menjadi tanggung jawab moral kita juga dan tanggung jawab sebagai seorang muslim bahwa wajib untuk menyantunin anak yatim. Boleh keluar dari konteks sedikit ya Bu ya. Ini kan sekarang tuh lagi rame berita soal penganiayaan anak kandung, anak orang, anak asuh segala macam. Komentar Ibu ya sebagai ibu, sebagai muslim terhadap kejadian seperti itu apa? Kalau maksudnya melihat kejadian sekarang ini banyak anak teraniaya dan juga banyak anak-anak yang terlantar dan maksudnya kurang perhatian dari orang tua, itu memang kembali kepada akhlak juga gitu kan. Kepada kalau saya sebagai seorang ibu, bagaimana maksudnya saya bisa mendidik anak-anak saya dan juga bagaimana saya bisa memegang teguh apa yang sudah menjadi titipan Allah buat kita. Dan kalau maksudnya kejadian ini kan kita bisa lihat ada seorang ibu membunuh anaknya. Nah itu kita kembalikan lagi kepada diri kita ini akhlak kita kemana, maksudnya naluri seorang ibu kita kemana gitu kan. Jadi manusia itu apa gitu kan. Jadi kadang-kala kita melihat ini sangat pilu juga gitu kan, kemungkinan karena mungkin ekonomi sebagai maksudnya ini ketekanan ekonomi yang ada dalam keluarga sampai dia bisa tega kepada anaknya. Kemungkinan itu kembali kepada ini adalah bulan kemenangan, bulan maaf-maafan, dan juga bulan untuk bagaimana bisa meningkatkan iman kita. Coba kita maksudnya sedikit untuk kembali kepada ini kita, diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini hadir dalam dunia ini karena siapa. Kita ini maksudnya Allah menghadirkan kita di dunia ini untuk juga menitipkan anak-anak kita, itu berarti ada sesuatu. Kenapa kita maksudnya tidak membangkitkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kalau kita benar-benar seorang manusia yang beriman, saya rasa maksudnya hal itu pun akan kita takuti. Tapi kalau kita melihat itu hanya orang kafir yang bisa berbuat seperti itu gitu kan, dan juga orang-orang yang tidak punya akal, hanya binatang aja, sedangkan binatang aja masih sayang kepada anaknya. Apalagi kita manusia, itu sudah harus ada tanda kutipnya apa gitu kan, sangat disayangkan. Mungkin ini juga pendidikan dari bangsa dan negara kita yang sudah terlalu vulgar, sampai sehingga dalam masalah anak-anak pun pembunuhan semua itu kayaknya sudah bukan berita agak menakutkan, tetapi sudah berita biasa aja. Kemungkinan ya kita ini sebagai bangsa dan negara yang punya moral, yang punya Pancasila, ya kita untuk melihat diri kita dan bagaimana kita bisa merubah akhlak dan kepribadian kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, insya Allah gitu. Apa sih keistimewaannya kita menolong anak yatim itu dalam ajaran Islam? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan daripada menolong anak yatim, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam salah sebuah hadisnya bahwa beliau bersama anak yatim itu sambil beliau menunjukkan dua jari. Jadi seperti dua jari inilah orang yang sayang kepada yatim itu, aku dengan mereka itu seperti dua jari ini. Maka artinya kita, siapapun di antara kita kaum muslimin muslimat yang suka sayang kepada anak yatim, maka nanti di surga seperti dua jari inilah kita bersama Rasulullah SAW. Begitulah sabda beliau. Kemudian yang kedua,
bagi orang yang senang dengan anak yatim, insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dalam segala urusannya. Karena doa anak yatim adalah doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat sampaikan. Saya mau minta komentar Ustadz soal kejadian sekarang ini, ada penganiayaan terhadap anak, terus penelantaran, bahkan sampai pembunuhan ya. Dalam konteks ajaran Islam untuk menghadapi masalah seperti apa? Menyayangi anak-anak, baik itu anak yatim maupun anak yang beribu dan bapak, itu jelas Al-Quran ataupun agama kita mengedepankan bahwa di dalam salah sebuah ayatnya, waliyahsyalladzina law taraku dzurriyyatum du'afa, kita harus takut, kita harus waspada kepada keturunan-keturunan kita, baik yang punya ibu dan bapak ataupun apalagi yang tidak seperti anak yatim. Kita wajib menjaga, memelihara. Maka oleh karena itu, bagi orang yang menyia-nyiakan, Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnatun wal waludu rahmatun fa inna karamata aulad ibadah. Nikah itu hukumnya sunnah, memelihara anak itu adalah ibadah. Orang yang menyia-nyiakan amanah, apalagi menyiksa, adalah khianat. Karena apa? Karena dia menyia-nyiakan amanah Allah. Orang yang menyia-nyiakan amanah Allah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Maka di momen Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menjaga, melindungi, menyayangi kepada keturunan-keturunan kita, terutama anak-anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW.